Pernah nggak sih kamu dengerin diskusi-diskusi yang bikin mikir banget? Yang bikin kepala serasa berasap, tapi seru? Nah, kali ini kita bakal membahas filsuf-filsuf Islam yang sering banget jadi perdebatan. Siap-siap, bakal seru banget. Iya, ini bakal jadi obrolan yang nggak cuma buat kita doang, tapi juga buat kalian yang mau tahu lebih dalam. Jadi, siapa yang nggak kenal nama-nama seperti Al-Ghazali atau Ibn Rushd? Mereka tuh punya pemikiran yang beda, tapi menarik buat dipelajari. Yuk, kita mulai! Oke, jadi kita mulai dari Al-Ghazali dulu, ya. Al-Ghazali ini kan terkenal banget karena kritikannya terhadap filsafat. Dia sampai nulis buku yang judulnya Tahafut al-Falasifah, yang artinya kerancuan para filosof. Di sini dia tuh basically mengkritik pemikiran filsuf-filsuf sebelum dia, terutama soal metafisika. Menurut dia, ada beberapa ide yang bahaya buat akidah. Iya, Al-Ghazali tuh memang kayak the defender dari akidah Islam, gitu. Dia tuh nanggep kalau beberapa pemikiran filsuf kayak Ibn Sina atau Al-Farabi terlalu rasional dan malah nabrak ajaran agama. Apalagi soal konsep keabadian alam atau pengetahuan Tuhan yang katanya cuma sebatas universal. Buat Al-Ghazali, konsep-konsep kayak gini bisa bahaya kalau nggak dijelasin benar-benar. Lagi, muncul nih Ibn Rushd atau dikenal juga sebagai Averroes. Dia kayaknya nggak terima banget sama kritiknya Al-Ghazali. Makanya dia bikin karya tandingan yang judulnya Tahafut al-Tahafut atau Kerancuan dari Kerancuan. Ini menarik sih, karena Ibn Rushd ngejelasin kalau filsafat sama agama itu sebenarnya nggak saling bertentangan. Iya, jadi Ibn Rushd ini ngerasa kalau filsafat itu malah bisa membantu memahami agama lebih dalam. Dia bilang kalau akal dan wahyu tuh nggak saling berseberangan. Menurut dia, ada beberapa tingkatan pemahaman dalam agama. Ada orang yang bisa cukup dengan keimanan aja, tapi ada juga yang butuh pendekatan filosofis buat benar-benar ngerti hakikat agama. Dan itu yang bikin seru ya. Kalau Al-Ghazali tuh lebih hati-hati sama pengaruh filsafat, Ibn Rushd malah ngajak orang buat nggak takut pakai akal dalam memahami agama. Menurut Ibn Rushd, Tuhan ngasih kita akal, ya buat digunakan, gitu. Dia bahkan percaya kalau beberapa ayat Quran memang perlu ditafsirkan dengan logika. Betul banget! Dan jadinya, perdebatan antara Al-Ghazali dan Ibn Rushd ini benar-benar jadi dua kutub yang berbeda di kalangan intelektual Islam. Satu sisi ada yang pro Al-Ghazali, yang mungkin lebih hati-hati dalam menggabungkan akal dengan wahyu. Sedangkan di sisi lain ada yang pro Ibn Rushd yang lebih bebas mengeksplor filsafat. Nah, yang lebih menarik lagi, meskipun berdebat, dua-duanya tuh tetap punya pengaruh besar dalam pemikiran Islam. Bahkan di Eropa, Ibn Rushd tuh dikenal sebagai salah satu tokoh yang ikut membangkitkan Renaissance. Jadi, bukan cuma di kalangan Muslim aja, tapi pengaruh mereka tuh mendunia. Yap, dan sampai sekarang, pemikiran mereka tetap relevan, apalagi buat orang-orang yang lagi cari cara untuk mengharmoniskan akal dan agama. Jadi, kalau kamu termasuk tim yang mana nih? Yang lebih suka pendekatan hati-hati kayak Al-Ghazali, atau yang lebih filosofis kayak Ibn Rushd? Kalau gue sih, tergantung situasi kali, ya. Ada kalanya emang gue ngerasa butuh pendekatan hati-hati kayak Al-Ghazali, tapi ada juga saat dimana gue lebih suka eksplorasi bebas kayak Ibn Rushd. Nah, itu dia. Makanya, perdebatan ini nggak ada matinya. Justru makin dipelajari, makin ngerti gimana luasnya pemikiran Islam dan gimana fleksibelnya Islam dalam menerima perbedaan pandangan. Setuju banget. Jadi, buat kalian yang dengerin, semoga pembahasan ini bikin kalian lebih tertarik buat menggali pemikiran-pemikiran hebat dari para filsuf Islam. Mungkin malah jadi inspirasi buat menemukan perspektif. Yes, kita semua punya pilihan untuk berpikir kritis dan mencari pemahaman lebih dalam.
Semoga obrolan ini membuka wawasan kalian, ya. Oke, jadi itu tadi obrolan kita soal perdebatan seru antara Al-Ghazali dan Ibn Rushd. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik yang gak kalah menarik. Jangan lupa like, subscribe, dan kasih komentar kalian. Kalian lebih ke tim Al-Ghazali atau Ibn Rushd? Iya, kasih tahu pendapat kalian. Terima kasih udah dengerin, dan sampai ketemu lagi di podcast berikutnya.